Oke, jadi gue yang hari ya. Iya, Ibu. Baik. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya apa? Saya. Apa? Apa itu kelas 19? Oh, Ibu sekarang. Pembagian. Oke, bagus ya. Jadi materi kita yang sebelumnya itu akan kita pakai pada hari ini yaitu bruto netto dan kemudian tara. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, saya mau bertanya dulu pada adik-adik sekalian. Siapa di sini yang suka jajan? Rata-rata suka semua ya. Siapa di sini yang pernah melihat berat di kemasan yang kalian beli? Oke, jadi pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan kemasan yang sering kalian beli. Jadi kita akan belajar mengenai bruto, netto, dan kemudian tara. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Dimana setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kita itu dapat mengidentifikasi dan mengetahui pengertian bruto, netto, dan kemudian tara. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data hasil timbangan barang kemasan menggunakan timbangan real serta menggunakannya dalam database gabungan. Kemudian kita akan menganalisis hubungan antara bruto dan kemudian tara berdasarkan dengan data eksperimen yang telah ditentukan. Kemudian kita akan menemukan dan menyimpulkan rumus bruto, netto, kemudian tara dan menerapkan rumus tersebut untuk menyelesaikan soal-soal tekstual. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam materi, di sini saya punya satu video terlebih dahulu. Saya harap kalian bisa menonton dengan baik. Tadi di video itu timbangannya 300 gram, kemudian di kemasannya itu 250 gram. Nah, menurut adik-adik sekalian kenapa bisa berbeda? Karena isinya sama bungkusnya, Ibu. Yang mananya? Yang ditimbangan atau yang di kemasannya? Ya, timbangan itu semuanya. Oke, kalau di kemasannya? Isinya saya apa? Buat bersih. Iya kan? Begitu kan? Saya tahu. Oke. Tahu. Untuk mengetahui benar atau tidaknya, kita akan belajar mengenai bruto dan kemudian tara. Baik, untuk pembelajaran lebih lanjutnya, di mana kita ingin mengetahui bagaimana rumus antara bruto, netto, dan kemudian tara. Di sini saya akan membagi kalian secara berkelompok untuk melakukan sebuah eksperimen atau sebuah observasi untuk menentukan rumus dari bruto, netto, dan kemudian tara. Jadi di sini saya ada RKPD dengan 3, tapi kita bagi ke dalam 2 kelompok saja. Sampai sudah? 2, 3, 1, 2. Oke, jangan lupa dengan kelompoknya. Kelompok sini, kelompok ini. Oke, ada yang semua. Jadi di sini saya punya RKPD, di mana nanti kalian akan mengisi RKPD ini berdasarkan dengan hasil pengamatan kalian terhadap penimbangan barang nanti. Jadi di sini saya ada 2 barang. Masing-masing dari kalian itu ambil salah satu barang, kemudian akan kalian timbang pada timbangan yang sudah disediakan. Oke, baik. Sudah semua? Sudah ya. Sudah, oke. Sudah semua. Saya bisa perwakilan dari setiap kelompok itu untuk naik mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Saya, Ibu. Kelompok 1 silakan. Baik, saya melakukan dari kelompok 1 akan melakukan hasil riset kami di mana tawarannya itu pagi berat kemasan itu 110 kemudian pas saya ditimbang 101 kemudian sini ada kemudian timbang yang paling itu atau berat seluruh ini 101 kemudian tetap itu isinya 110 kemudian caranya itu berat kemasan itu 1 gram. Oke, lanjut kelompok 1. Oke, lanjut kelompok 2. Baik, soalnya itu jika diketahui tanah 10 gram dan bruto 100 gram, berapa nettonya? Berapa persen taranya? Contohnya, bruto kurang taranya itu bruto kurang tara itu dengan 100 kurang 10, jadi 90 gram. Terus berapa persen taranya? Tara per bruto kali 100%. Oke, teman-teman, coba. Ini semua ya. Ini dari
untuk kuisnya. Oke, jadi kita sudah melakukan kuis dan saya lihat bahwa adik-adik sekalian itu sudah paham mengenai materi hari ini. Tapi sebelum itu saya mau satu orang dulu untuk menuliskan atau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa yang mau? Bu, saya Ibu, boleh. Jadinya Oh, kita teman sekalian. Jadi kita telah mempelajari yang namanya Bruto dan Total. Di mana Bruto itu keseluruhannya antara isi dengan persennya. Kemudian itu cuma isinya, kemudian Tara itu persennya. Oke, dan benar semuanya. Oke, saya harap teman-teman semua itu tetap terus belajar. Jadi pesan saya untuk teman-teman sekalian terus belajar karena orang yang terus belajar akan menjadi lebih masa lalu dan orang yang terus belajar akan menjadi lebih